Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada tanggal 27 Januari 2021. Pada pembelajaran kali ini kita masih dalam tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, dan dalam pembelajaran 3 dan 4 ya. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, selesai. Nah, kalau gitu marilah kita mulai aja pembelajarannya. Nah, di sini kita lihat di sini ada percakapan ya. Ini percakapan di pembelajaran 3. Ini ada di halaman 135. Nah, bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Nah, di sini Siti sepertinya meminta maaf ya, mengungkapkan permohonan maaf kepada Udin. Nah, di sini ada percakapannya. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin. Nah, kemudian Udin menjawab, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, jadi di sini Siti sedang meminta maaf kepada Udin karena Siti yang meminjam buku Udin ya tidak membawa buku untuk dikembalikan hari ini. Nah, tetapi si Udin mengingatkan agar besok Siti tidak lupa lagi untuk membawa bukunya ya. Tetapi di sini Udin memaafkan ya, berarti ya, karena Udin ngomong tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, memaafkan tetapi si Udin ini mengingatkan kembali kepada Siti ya. Jadi itu untuk ungkapan permintaan maaf. Nah, kemudian di sini di halaman 137. Nah, di sini kalian coba kita baca sama-sama ya. Beni, Dayu dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Nah, permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Ingat ya, permainan rangku alu berarti berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, secara nasional rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Nah, ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Nah, meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Ingat ya kamu bahwa 1 meter sama dengan 1 cm ya. Jadi ini ya, kita harus mengingat bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang adalah apa? Meteran atau penggaris. Nah, di sini dan kita juga harus ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 M sama dengan 100 cm ya. M artinya meter, cm artinya sentimeter ya. Jadi ini yang harus kalian ingat nih ya. Nih. Bedanya di sini kalau 1 M nah nggak ada nolnya. Nah, sedangkan di 100 di sini ya, di 1 cm di sini ada nolnya 2 ya. Ini sama-sama angka 1, hanya bedanya kalau cm ditambahin nolnya 2 di belakangnya ya. Ini yang harus kalian ingat ya. Nah, selanjutnya di sini ayo mengamati. Di sini ada puisi ya. Ada puisi di halaman 134. Nah, Beni melihat teman-temannya latihan drama. Beni melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Nah, jadi di sini adalah puisi yang berjudul Kupu-kupu yang dibacakan oleh pemerannya dalam suatu drama, ya. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan cara membaca puisi kupu-kupu ini, ya. Bapak mulai. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok,
Bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri. Bolehkah ku turut? Nah, jadi ini adalah contoh dari cara membacaan puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Nah, untuk selanjutnya di sini, nah, ada di halaman 145, di sini adalah tugas pertama kalian. Tugasnya itu apa? Nah, di sini sebenarnya ada perintahnya seperti ini. Coba tulis puisi sendiri. Belajarlah keluar kelas, amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri, sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Tuangkan dalam kolom berikut. Nah, karena emang posisinya kalian ada di rumah, tidak di sekolah ya. Kalau di sini kan di luar kelas ya. Tapi karena emang kalian di rumah ya, di sini kalian disuruh membuat puisi sendiri ya. Puisi di rumah ya. Terserah ya, kalian mau membuat puisi yang bertemakan atau yang berjudul tentang ibu, ayah, kakak, boleh. Kemudian kalian boleh membuat puisi tentang teman kalian, atau kalian membuat puisi tentang lingkungan bermain kalian di rumah ya. Jadi itu bebas. Minimal itu 4 baris ya. 4 baris aja nggak apa-apa. Ya nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4. 4 baris aja nggak apa-apa ya. Jadi itu ya, kalian harus membuat puisi sendiri ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai membuatnya, jangan lupa membuat videonya kembali, direkam. Bapak tunggu rekaman videonya itu sampai hari Sabtu ya. Sampai hari Sabtu Bapak tunggu, ini akan menjadi tugas keterampilan ya. Nanti Bapak masukin ke tugas keterampilan kalian ya. Jadi itu tugas yang pertama. Nah, untuk selanjutnya di sini ya. Di sini ada di halaman 147 ya. Di sini ada, ini bukan tugas kalian, bukan tugas buat ditulis ya. Ini Bapak mau menjelaskan saja. Nah, di sini ada 4 alat ukur ya. Nah, ini masih ingat nggak? Ini alat ukur apa? Ini adalah penggaris. Yang kedua di sini adalah meteran ya, meteran. Nah, yang ketiga di sini apa? Ini sama kayak meteran ya. Ini adalah roll meter. Nah, kalau yang ini, yang keempat adalah pita ukur namanya ya. Jadi ini ya, keempat alat ukur ini adalah sama-sama berfungsi untuk mengukur panjang. Nah, bedanya di sini nih ya. Nah, nomor 1 ini, yang pertama ini ya, ini penggaris ya, gunanya biasanya untuk mengukur barang atau benda yang tidak terlalu panjang, seperti buku, pensil ya, kotak pensil ya. Jadi itu ya. Jadi ini gunanya itu. Nah, sedangkan ini meteran biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lumayan atau cukup panjang ya. Cukup panjang. Nah, seperti untuk mengukur pintu, kemudian mengukur papan tulis ya, mengukur meja yang panjang. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang ini namanya kalau tidak salah adalah roll meter ya. Ini namanya roll meter. Biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu yang sangat panjang, misalnya seperti untuk mengukur tanah ya. Jadi dia lebih panjang lagi. Jadi tidak hanya untuk mengukur pintu saja, tetapi bisa untuk mengukur tanah dan lain-lain ya. Jadi itu. Kemudian ya, di bawahnya ini adalah namanya pita ukur ya. Ini biasanya digunakan oleh para penjahit. Nah, para penjahit menggunakan ini untuk mengukur ya, mengukur ukuran badan kita ya, atau mengukur kain ya. Jadi ini ya, keempat ini adalah alat ukur untuk mengukur panjang ya. Jadi sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas kedua. Ini ada di halaman 148 ya, dan sampai 149. Kalian lihat di sini. Nah, Benny melihat temannya bermain drama. Jarak Benny dengan temannya yang berlatih adalah 4 m atau 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah apa kira-kira kalau untuk mengukur jarak ini? Kira-kira apa? Apakah penggaris cukup atau meteran? Ya, atau jangka sorong, yang mana yang betul ya. Jadi kalian tulis sendiri. Kemudian Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300
cm atau 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan beberapa m, titik-titik m, ya. Jadi 300 cm atau 300 cm diubah menjadi m, ya. Jadi ini, ya. Kemudian alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah titik-titik apa, ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini ada data tinggi badan teman-teman Beni, ya. Data tinggi badan teman-teman Beni. Nah, di sini ada 5. Data itu adalah informasi, ya, informasi atau keterangan, ya. Nah, di sini ada nama, keterangan nama dan di sini juga ada keterangan tinggi. Nah, di sini ada Udin, Edo, Dayu, Lani, Siti. Nah, di sini ada 5 anak, ya. 5 anak atau 5 orang temannya Beni dengan ukuran tinggi yang bermacam-macam. Udin di sini keterangannya 117 cm. Nah, Edo, ya, Edo keterangannya adalah 1 meter 20 cm. Ya. Yang ketiga, Dayu 100 cm. Lani 5 cm. Siti 1 m atau 1 meter. Nah, jadi di sini kalian ukur siapa nih. Perhatikan data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah apa? Siapa di sini? Teman Beni yang paling tinggi siapa? Apakah Udin kah, Edo kah, Dayu kah, Lini kah, Lani kah, Siti kah, ya? Jadi di mana siapa yang paling tinggi di sini? Kemudian teman Beni yang bernama titik-titik dan titik-titik ukuran tubuhnya paling pendek. Nah, di sini siapa yang paling pendek berdasarkan data di bawah ini? Coba urutkan nama teman Beni dari yang pendek hingga yang tertinggi, ya. Jadi di sini, ya, kalian urutkan nama teman Beni yang dari yang badannya paling pendek hingga yang paling tinggi. Kemudian Beni dan teman-temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya olahraga. Nah, jadi itu, ya. Kalau saran Bapak agar mudah mengukur atau untuk mengetahui siapa yang paling tinggi, siapa yang paling pendek, ya. Ini data ini, ya, nih satuan ukurnya ini, ya, mungkin sama-sama diubah menjadi sentimeter aja, ya. Nah, 1 meter 20 cm diubah menjadi diubah menjadi sentimeter. Nah, ini 1 meter, ya, diubah menjadi sentimeter. Nah, sedangkan untuk Udin, Dayu dan Lani di sini kan udah sentimeter, berarti udah nggak usah diubah lagi. Nah, sehingga kita akan lebih mudah mengetahuinya berdasarkan data di sini siapa yang paling tinggi, siapa yang badannya yang paling pendek, ya. Jadi itu, ya. Sampai sini, ya. Tugas keduanya, ya, udah Bapak jelasin, ya. Nah, selanjutnya oke, udah habis, ya. Mungkin sampai sini aja pembelajaran dari Bapak untuk pembelajaran 3 dan 4, ya. Dan sekali lagi Bapak untuk mengingatkan bahwa dalam masa COVID ini kalian untuk tetap Bapak anjurkan untuk tidak kemana-mana, tetap di rumah saja, ya. Karena data-data atau kasus COVID sampai hari ini semakin meningkat, ya. Dan apabila ada urusan mendadak atau harus keluar, ya, kalian tetap harus memakai masker, ya, kemudian selalu melakukan protokol-protokol kesehatan agar kalian bisa menjaga diri kalian serta menjaga orang-orang di sekitar kalian, ya. Jadi sampai sini aja. Apabila ada pertanyaan silahkan hubungin Bapak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.